Halo guys, kali ini kita bakalan membahas tentang makhluk-makhluk mitologi asal Indonesia yang ternyata nggak kalah keren loh dari makhluk-makhluk mitologi asal luar negeri lainnya. Penasaran ada apa aja? Yuk langsung aja kita bahas secara singkat. Yang pertama ada Ahol. Seperti yang udah aku bahas di video-video sebelumnya, Ahol itu merupakan makhluk mitologi asal Indonesia yang berbentuk seperti kelelawar raksasa dan juga berasal dari Pulau Jawa. Ahol pertama kali ditemukan oleh Dr. Ernest Bartels pada tahun 1925. Nah, selanjutnya, kalau misalnya dalam mitologi Yunani itu ada yang namanya Pegasus, kita pun ada teman-teman namanya kuda sembrani. Penampakan dari kuda sembrani ini mirip sekali dengan Pegasus, teman-teman. Dia juga punya sayap yang lebar yang bisa terbang melintasi awan-awan yang ada di langit. Cuman bedanya, kalau misalnya kuda sembrani ini merupakan peliharaan dari Raja, Ratu, dan juga Senopati pada zaman dahulu. Yang ketiga adalah Garuda. Garuda merupakan makhluk setengah burung dan juga setengah manusia. Ia merupakan raja dari para burung-burung yang ada. Garuda merupakan keturunan dari Resi Kasyapa dan juga Winata. Dan gak cuma digunakan sebagai lambang kerajaan Indonesia, tapi burung Garuda juga digunakan sebagai lambang kerajaan Thailand loh teman-teman. Yang keempat, ada Cindaku. Jadi Cindaku ini merupakan perwujudan dari manusia yang dapat berubah menjadi setengah harimau. Cindaku juga dapat berdiri selayaknya manusia normal, dan konon katanya Cindaku itu merupakan sosok manusia yang memiliki ilmu magis yang diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat Kerinci. Nah, itu dulu guys, kumpulan makhluk mitologi asal Indonesia Part 1. Untuk selanjutnya jangan lupa komen makhluk mitologi apa di antara 4 makhluk ini yang kalian mau aku bahas secara full. Bye-bye! Makhluk-makhluk mitologi Indonesia Part 2. Yang keenam ada Aul dari Banyumas. Aul merupakan makhluk berbentuk serigala yang memiliki ukuran badan setara dengan manusia dewasa pada umumnya. Konon katanya, Aul tinggal di sekitar lereng Gunung Slamet. Dan katanya nih teman-teman, Aul itu merupakan jelmaan dari manusia yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Konon katanya, Leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Pada siang hari, Leak akan nampak seperti manusia normal pada umumnya. Namun ketika berganti malam, ia akan berkelana mencari organ-organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan sihir. Ih, serem banget ya. Yang ketujuh, ada Naga Besukih dari Bali. Diceritakan, Naga Besukih merupakan naga yang sangat sakti, dan ia muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Konon katanya, Naga Besukih tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Yang kedelapan ada Warak Ngendok dari Semarang. Warak Ngendok sering digambarkan sebagai perwakilan dari kerukunan 3 etnis yang ada di Semarang. Warak Ngendok sendiri mengambil wujud buruk dengan kepala naga dan juga kaki-kaki kambing. Dan yang kesembilan ada Lembuswana dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Ia dijadikan sebagai lambang dari Kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Lanjut part 3, dan jangan lupa komen makhluk mitologi mana di antara kelima makhluk ini yang kalian mau aku bahas secara lebih detail lagi satu persatu videonya. Oke, bye-bye! Halo guys, ini dia 5 sosok ratu penguasa lautan paling fenomenal di Indonesia. Yang pertama, ada Nyi Rantamsari. Menurut legenda, Nyi Rantamsari atau Dewi Lancar merupakan saudara dari Nyi Roro Kidul, dan juga merupakan sosok pemimpin Pantai Utara. Yang kedua, ada Putri Junjung Buih. Konon katanya, Putri Junjung Buih merupakan putri dari negara Dipa. Putri Junjung Buih juga dikenal sebagai penguasa Selat Malaka. Yang ketiga, ada Nyi Blorong, merupakan panglima terkuat Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Blorong merupakan sosok wanita cantik dengan wujud ular dari pinggang ke bawah. Yang keempat, ada Nyai Gadung Melati, merupakan sosok yang menjaga Gunung Merapi dan juga Gunung Wutoh. Ia merupakan gerbang dari kerajaan mistis di Gunung Merapi. Dan yang paling terkenal dan fenomenal adalah Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Menurut beberapa sumber, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul merupakan dua sosok yang berbeda. Olah guys, kalian pernah dengar gak sih kisah werewolf asal Indonesia, Cindaku? Manusia harimau atau Cindaku adalah makhluk mitologi asal Jambi. Cindaku merupakan manusia yang dapat berubah wujud menjadi sosok setengah harimau dan dapat berdiri layaknya manusia biasa. Menurut legenda, Cindaku merupakan manusia yang memiliki ilmu magis.
yang didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, orang-orang Kerinci yang disebut Tingkas. Tingkas merupakan sekelompok orang-orang yang membina hubungan baik dengan harimau dan bertugas sebagai penjaga batas dari manusia dan harimau itu sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa seorang cindaku dapat berubah wujud menjadi setengah harimau, agar mereka bisa menjadi perantara antara manusia dan harimau, sehingga kedua belah pihak tidak menyalahgunakan peran mereka masing-masing. Olah guys, kalian pernah dengar gak sih kisah Pegasus asal Indonesia, Kuda Sembrani? Dalam cerita pewayangan, Kuda Sembrani merupakan tunggangan dari Batara Wisnu. Namun, menurut hikayat rakyat Jawa, Kuda Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati agar lebih cepat sampai ke tujuan. Menurut beberapa sumber, Kuda Sembrani hidup di daerah Jawa Kuningan, tepatnya di daerah hutan hujan. Kalau dalam budaya populer, kuda sembrani sering sekali disamakan dengan Pegasus, dikarenakan keduanya merupakan kuda terbang. Dalam beberapa artikel menyebutkan bahwa kuda sembrani hanya ada di daerah Mekah. Kanjeng Sultan Agung, seorang raja sakti dari Mataram, pun membelinya. Dan kemudian pemeliharaannya pun menjadi tanggung jawab penuh Ki Bodo. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan berbagai macam makhluk mitologi, cerita mitologi, atau mungkin makhluk-makhluk kriptid lainnya, rasanya nggak afdol kalau kita itu nggak tahu apa sebenarnya kriptid. Jadi teman-teman, kriptid itu berasal dari bahasa Yunani kripto yang artinya sembunyi. Jadi, kriptid itu merupakan makhluk atau tanaman yang kata orang itu ada, konon katanya ada, tapi tidak dapat dibuktikan konsensus ilmiahnya. Dan sulit sekali dipercaya karena nggak banyak orang yang pernah melihat makhluk atau tanaman tersebut. Dan contoh dari makhluk kriptid ini ada Yeti dari Himalaya, teman-teman. Kalian pasti tahu dong Yeti. Dan selanjutnya teman-teman ada monster danau Loch Ness dari Skotlandia. Dan selain itu, makhluk kriptid juga ada di Indonesia, seperti yang kemarin kita bahas yaitu Ahol. So guys, kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu makhluk mitologi Indonesia yang bernama Ahol. Jadi guys, Ahol ini pertama kali ditemukan pada tahun 1925 oleh Dr. Ernest Bartels yang sedang mengunjungi Gunung Salak untuk melakukan sebuah penelitian. Ahol terlihat seperti kelelawar raksasa dengan wajah monyet, seukuran dengan anak-anak. Lalu Dr. Bartels kemudian bertemu lagi dengan Ahol pada tahun 1927 tepat di atas gubuk milik Dr. Bartels itu. Laporan Bartels terkait dengan Ahol kemudian dilanjutkan oleh kriptozoologis bernama Sanderson. Jadi, Sanderson itu menyimpulkan kalau misalnya Ahol ini mirip sekali dengan makhluk Afrika yang disebut dengan Kongamato. Nah, ini nih gambarnya Kongamato. Sedangkan beberapa ahli mengatakan bahwa Ahol ini merupakan sejenis dari Theosaurus yang masih ada. Meskipun tidak sedikit pula yang meragukan keberadaannya karena nggak semua orang pernah melihat Ahol.